Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami kelompok 8 teknik kompilasi. Kali ini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan apa itu penanganan kesalahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Valdi Joni Pradana. Di samping kiri saya ada Ahmad Warson, dan di belakangnya ada saya Muhammad Salim Ridho. Di sampingnya ada Maulana Farhan Najib. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Kesalahan program. Kesalahan program itu ada yang namanya kesalahan leksikal dan ada yang namanya kesalahan sintaks. Dimana kesalahan leksikal ini adalah kesalahan dalam mengetik mengeja. Misalkan den dituliskan dengan TEN atau THN, bukan THEN. Itu termasuk dalam kesalahan leksikal. Kalau kesalahan sintaks, misalnya dalam operasi aritmatika dengan tanda kurung yang jumlahnya kurang. Contohnya A.2 sama dengan X plus kurung buka B dikali kurung buka C plus D kurung tutup. Nah, di belakang ini kurang kurung tutup, maka itu termasuk dalam kesalahan sintaks. Selanjutnya ada kesalahan semantik juga. Nah, kesalahan semantik ini tipe data yang salah. Misalkan integer C, kita sudah mendeklarasikan integer C, terus C sama dengan 1,5 dikali 0,78. Tentu salah karena integer merupakan bilangan bulat, sedangkan 1,5 itu merupakan bilangan tidak bulat, bilangan koma. Jadi pecahan ya. Jadi integer tidak termasuk dalam bilangan tersebut. Lalu ada variabel yang belum didefinisikan. Misalkan B itu titik 2 sama dengan B plus 1. Nah, B di sini belum didefinisikan. Jadi sistem itu, kompilator itu belum tahu B itu variabelnya itu termasuk dalam tipe data apa, belum definisikan. Lalu selanjutnya penanganan kesalahan. Langkah-langkahnya yaitu ada mendeteksi kesalahan, lalu melaporkan kesalahan, lalu tindak lanjut perbaikan. Baiklah, selanjutnya presentasinya akan dilanjutkan oleh Mas Ahmad Warson. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan sahabat Ridhoni. Pelaporan kesalahan yang dilakukan oleh sebuah kompilator meliputi yang pertama adalah kode kesalahan, yang seterusnya pesan kesalahan dalam bahasa natural, yang ketiga nama dan atribut identifier, yang keempat ada tipe-tipe yang terkait bila tipe checking. Contoh error itu 162 jumlah now identifier. Kode kesalahannya itu 162. Pesan kesalahannya adalah now identifier dan nama identifier itu jumlah. Terusnya reaksi kompilator pada kesalahan. Pada saat kompilator menemukan kesalahan, terdapat beberapa tingkatan. Di antara lain itu, yang pertama ada reaksi yang tidak dapat diterima. Yang kedua ada reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Ya, yang ke-1 itu reaksi yang tidak dapat diterima atau tidak melaporkan errornya. Itu meliputi kompilator crash atau berhenti atau hang. Yang kedua adalah looping. Yang ketiga, kompilator melanjutkan proses sampai selesai tapi program objek yang dihasilkan salah. Yang kedua, reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Kemampuan kompilator untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan hanya 1 kali untuk setiap kali kompilasi. Reaksi yang dapat diterima itu ada 2 macam. Reaksi yang sudah dapat dilakukan atau dewasa ini yaitu melaporkan kesalahan dan selanjutnya melakukan. Itu ada recovery atau pemulihan, lalu melanjutkan menemukan kesalahan yang lain bila masih ada. Yang kedua, repair atau perbaikan kesalahan,
lalu melanjutkan proses translasi dan menghasilkan program objek yang valid. Yang kedua ada reaksi yang belum dapat dilakukan dewasa ini, yaitu kompilator mengkoreksi kesalahan lalu menghasilkan program objek selalu dengan yang diinginkan programnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Salim Ridho. Selanjutnya adalah pemulihan kesalahan. Tujuannya mengembalikan parser ke kondisi stabil supaya bisa melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Strategi yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah mekanisme ad hoc, lalu terdapat sintaks directed recovery. Setelah itu secondary error recovery. Yang terakhir context sensitive recovery. Yang pertama, pemulihan kesalahan yang pertama yaitu mekanisme ad hoc. Recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat kompilator sendiri atau spesifik dan tidak terikat pada suatu aturan tertentu. Cara ini bisa disebut juga special purpose error recovery. Pemulihan kesalahan yang kedua yaitu syntax directed recovery, yaitu cara melakukan recovery berdasarkan sintaks. Contohnya adalah sebagai berikut. Begin, deklarasi A sama dengan A plus 1, deklarasi B sama dengan B plus 1, deklarasi C sama dengan C plus 1, N. Kompilator akan mengenali sebagai dalam notasi BNF begin statement, lalu terdapat tanda tanya karena tidak ada titik koma itu, lalu statement kedua titik koma, statement terakhir baru N. Tanda tanya akan diperlakukan sebagai titik koma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Oke, selanjutnya masih mengenai pemulihan kesalahan, itu ada secondary error recovery, berguna untuk melokalisir kesalahan. Caranya yang pertama ada panic mode, maju terus dan mengabaikan teks sampai bertemu delimiter, misalnya titik 2. Contoh, dalam programnya itu tertulis if A deklarasikan sebagai 1, kondisinya true. Teks di atas terjadi kesalahan karena tidak ada interupsi then, karena seharusnya if itu diikuti dengan kata then. Kompilator akan maju terus sampai bertemu dengan tanda titik koma. Selanjutnya itu ada unit deletion, menghapus keseluruhan suatu unit sintaks, misalnya block, exp, statement, dan sebagainya. Efeknya sama dengan panic mode, tetapi unit deletion memelihara kebenaran sintaksis dari source program. Selanjutnya ada context sensitive recovery, berkaitan dengan semantik. Misal bila terdapat variabel yang belum dideklarasikan atau undefined variable, maka diasumsikan tipenya berdasarkan kemunculannya. Selanjutnya ada spelling repair, yaitu memperbaiki kesalahan pengetikan dalam identifier. Misalnya tertulis di program yaitu WHILLE A sama dengan 1 do. Identifier yang salah tersebut akan memperbaiki kata yang salah, yaitu yang WHILLE menjadi kata while. Oke, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 8 teknik kompilasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.